Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erina Putri Amanda akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis dan profesi yang dilakukan oleh PT Alfen Food Industry. Pada tahun 2017, PT Alfen Food Industry telah berkembang menjadi perusahaan dengan kapasitas produksi rata-rata 50.000 box per hari. AIS sendiri memiliki tim research and development, kemampuan produksi efisien dan jaringan distribusi yang baik, sehingga bisa memberikan hasil harga jual tersebut. Saat ini jaringan distribusi outlet yang dimiliki AIS sebanyak 80.000 jaringan outlet di seluruh Indonesia. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, PT Alfen Food Industry terus menjadi sorotan publik karena kasus-kasusnya yang dianggap sangat bertentangan dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para karyawan. Tujuan dilakukannya telah kasus etika bisnis dan profesi pada PT Alfen Food Industry ialah untuk meneliti dan menganalisis. Pelanggaran etika bisnis yang ditemukan pada PT Alfen Food Industry ialah terkait kesejahteraan pekerja atau buruhnya, seperti pada kondisi pekerja atau buruh perempuan yang menyebabkan 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan pada tahun 2019, dan 2 kasus keguguran dan 1 kasus kematian bayi pada awal tahun 2020. Selanjutnya ialah manfaat. Telaah ini bermanfaat untuk meneliti bagaimana PT Alfen Food Industry mengimplementasikan etika bisnis dan bagaimana etika bisnis mempengaruhi hubungan dengan lingkungan perusahaan. Telaah ini akan meneliti bagaimana etika bisnis mempengaruhi kesejahteraan pekerja, seperti kondisi pekerja atau buruh perempuan hamil yang menyebabkan 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan pada tahun 2019, dan 2 kasus keguguran dan 1 kematian bayi pada awal tahun 2020. Selanjutnya kita akan membahas teori-teori. Yang pertama, teori etika. Teori etika memiliki peranan penting dalam segala hal perbuatan dan tindakan yang dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat. Dalam prakteknya, terkadang penerapan nilai etika hanya dilakukan sebatas persetujuan atas standar moral yang telah disepakati untuk tidak dilanggar. Selanjutnya, teori teologi. Kasus ini terkait erat dengan teori teologis pada bagian egoismetis, yang dimana teori egoismetis menunjukkan tindakan dari setiap orang yang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Konteks diri sendiri di sini ialah perusahaan, yang dimana perusahaan ingin memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Kemudian teori deontologi. Sistem etika deontologi menentukan etika dan suatu perbuatan berdasarkan aturan atau prinsip yang mengatur proses pengambilan keputusannya. Teori keutamaan. Keutamaan didefinisikan sebagai penggambaran watak mengenai perilaku seseorang dan memungkinkannya bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan merupakan suatu keutamaan seseorang sehingga modal hal tersebut seseorang mampu mengambil keputusan tepat dalam berbagai kondisi. Teori hak. Pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena masih berkaitan dengan kewajiban. Kasus PT Alfen Food Industry. Berikut adalah artikel atau berita yang mengangkat mengenai kasus perusahaan AIS. Selanjutnya, keterkaitan kasus dan teori. Keterkaitan deontologi dengan kasus AIS. Pada kasus AIS terdapat pelanggaran deontologi yang dilakukan oleh PT AIS. Ialah kasus pelanggaran hak buruh yang upah rendah, jam kerja panjang, serta kondisi yang tidak aman. Melanggar kewajiban moral untuk memperlakukan para pekerja dengan adil dan manusiawi. Menggunakan para pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan, mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan, eksploitasi pekerja yang dimana terjadi kerja paksa, diskriminasi terhadap para pekerja perempuan, dan terdapat dampak kepada lingkungan yakni limbah dari polusi proses produksi. Teori ini juga berhubungan dengan kasus AIS, yang dimana kebahagiaan yang dihasilkan tidak merata. Manfaat perusahaan dan konsumen yang diperoleh dengan mengorbankan kebahagiaan dari para buruh yang dikerja secara eksploitasi. Adanya ketidakadilan yang diterima
Terdapat praktik kerja yang tidak adil dan diskriminasi kepada para pekerja perempuan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Keterkaitan kasus ICE dengan teori teologi. Kasus PT Alfen Food Industry atau ICE terkait dengan beberapa prinsip teologi. Dari sisi keadilan dan kesejahteraan, agama umumnya menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua manusia. Sedangkan pada kasus ICE menunjukkan pelanggaran terkait prinsip tersebut, seperti upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman. Teologi mendorong perusahaan untuk memperlakukan para pekerjanya dengan adil dan manusiawi. Kemudian dari sisi keuntungan dan tanggung jawab, agama tidak melarang keuntungan, tetapi menekankan tanggung jawab yang menyertainya. Hubungan teori keutamaan berfokus pada pengembangan karakter dan kualitas individu sebagai penentu tindakan yang etis. Dalam kasus PT Food Industry atau ICE, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji berdasarkan teori ini, yaitu keutamaan yang relevan, tidak adanya keadilan bagi pegawai, upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan tidak melakukan diskriminasi, kurangnya integritas, kejujuran, dan rasa hormat. Pelanggaran yang dilakukan pada PT Alfen Food Industry ialah pelaksanaan hak buruh yang dimana upah rendah, jam kerja panjang, serta kondisi yang tidak aman. Kesimpulan, PT Alfen Food Industry memiliki kewajiban moral untuk bertindak dengan cara yang adil dan manusiawi. Perusahaan harus segera menghentikan praktik yang melanggar prinsip-prinsip deontologi dan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang lebih etis. PT Alfen Food Industry perlu mengembangkan karakter dan kualitas yang lebih baik untuk menjadi perusahaan yang lebih etis. Perusahaan harus fokus pada pengembangan keutamaan seperti keadilan, kebijakan, keberanian, dan kedermawanan. Kesimpulan selanjutnya, PT Alfen Food Industry perlu melakukan perubahan yang signifikan dalam praktik bisnisnya untuk menjadi lebih etis. Perusahaan harus mengoptimalkan kebahagiaan semua pihak yang terkait, termasuk para buruh, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada kasus ICE, kita dapat melihat bahwa perusahaan perlu untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip teologi dalam menjalankan bisnisnya. Teologi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan budaya yang adil dan manusiawi, menggunakan keuntungan secara bertanggung jawab, menerapkan etika bisnis yang kuat, dan dengan menerapkan prinsip-prinsip teologi, perusahaan dapat menjadi lebih etis dan bertanggung jawab, dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. PT Alfen Food Industry perlu melakukan beberapa perubahan untuk menjadi lebih baik, seperti mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan menghormati hak-hak pekerja, membayar upah yang layak dan memberikan kondisi kerja yang aman bagi para buruh, menerapkan praktik kerja yang adil dan tidak diskriminatif, mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.